Pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais mengingatkan agar Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tidak memulai tradisi berbahaya dengan memanfaatkan kekuasaan dan mencampuri terlalu jauh urusan partai politik yang ada di Indonesia. Amin Rais juga mengingatkan agar pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala untuk lebih fokus pada permasalahan rakyat dibandingkan menelurkan kebijakan-kebijakan yang bersifat politis. Ingin bicara lebih luas lagi, bukan sekedar Partai Golkar atau P3 yang juga didera dengan masalah agak sulit. Ya. Jadi saya dari lubuk hati yang paling dalam ingin mengimbau ya kepada pemerintah Pak Jokowi, khususnya Pak Yasona Laoly sebagai Menkumham itu, agar supaya kita tidak memulai tradisi yang berbahaya, yaitu pemerintah itu dengan kekuasaan campur tangan terlalu jauh ya dengan kehidupan partai-partai politik yang syah, yang punya otonomi, punya kemandirian, punya suverenitas, punya integritas itu. Jangan sampai kita nanti kambuh ya seperti zaman dulu. Suatu ketika pernah pemerintah pusat itu menganggap semua partai itu bisa dikocok ulang, bisa ditentukan dari atas dan lain-lain. Nah, jadi saya ingin cobalah Pak Menteri Kumham ini, Pak Laoly, itu hendaknya mendengar hati nurani ya. Jangan sampai ada kesan kemaruk kekuasaan ya, mumpung berkuasa partai oposisi kalau bisa dilemahkan. Maaf, dengan semacam diretakkan, diadu domba, ini betul-betul berbahaya. Ya. Jadi saya mengimbau, lihatlah KMP, itu kan yang paling depan, ya, mensyahkan APBN perubahan. Ya. Ketika partai pendukung Pak Jokowi saja masih termangu-mangu, tapi dengan sigap demi Republik kita, demi NKRI, demi Merah Putih, demi stabilitas, maka langsung teman-teman KMP itu tidak usah 2 hari itu selesai ya. Nah, saya kira ini contoh yang sangat bagus. Kalau saya boleh memuji Pak Yudhoyono, 10 tahun PSBY itu menurut saya juga tidak menggunakan kekuasaan untuk mengotak-atik, untuk mungkin istilah bahkan mengacak-acak ya. Nah, jadi saya minta pemerintah itu fokus. Saya tahu pemerintah Pak Jokowi Yusuf Kala ini menghadapi masalah sangat berat ya. Rupiah makin lemah, sektor real juga sudah termehek-mehek ya. Kemudian juga rakyat di bawah, saya kan sering ke bawah ya, merasakan bagaimana rakyat itu hampir-hampir putus asa sekarang ini ya. Harga beras naik, sayuran naik, ibu-ibu juga berat, upah tidak naik ya, gaji juga tidak naik. Kemudian kalau energi pemerintah yang terbatas itu digunakan untuk mengatur parpol yang ada, di rusak integritasnya, dicampuri, itu pasti secara alamiah fokus pemerintah akan hilang, ya, akan berkurang. Ya. Jadi pemerintah yang sesungguhnya menangnya pun juga 53% harus tahu diri, maaf ini ya, supaya kemudian rakyat ini bisa bekerja kembali dengan bagus ya. Dan jangan pernah suudzon kepada KMP, jangan suudzon pada Golkar, pada P3, pada PAN, pada partai-partai yang KMP itu ya. Mereka punya doktrin, sudah saya yakin sekali, adalah bahwa mereka tetap di luar, menjadi controller ya, menjadi pengawas, menjadi pemain yang cantik dalam balance politik itu ya. Nah, jadi sekali lagi saya mengimbau supaya jangan diteruskan ya, karena salah-salah, karena energinya itu dibuang percuma untuk ngurusi partai-partai yang sesungguhnya sudah bisa otonom, bisa mandiri, bisa mengurus dirinya sendiri, itu nanti bisa backlash ya. Nah, jadi saya dalam kesempatan ini mudah-mudahan didengar oleh Pak Yasona Laoly, juga bahkan oleh pembantu Pak Jokowi. Enough is enough ya. Jadi ini kita sudah
makin bagus antara KIH-KMP, tidak sekeras dulu, sudah bisa saling isi mengisi. Jangan kemudian tiba-tiba Golkar diadu-adu ya, kemudian P3 juga nggak jelas posisinya dan lain-lain itu. Nah jadi sekali lagi tolong ya, ini mungkin harapan saya sebagai salah satu orang yang mengikuti perjalanan politik bangsa ini sudah mulai mengkhawatirkan ya. Jadi kalau sampai politik itu masih terus saja panas, sementara ekonomi sudah mulai oleng pelan-pelan, nanti kalau bertemu di satu titik bisa terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita ya. Jadi jangan sampai saudara-saudara yang mendengar ini jangan sampai ada pikiran mau impeachment, ada hal-hal yang di luar konstitusi lah ya, akan di luar akal sehat ya. Tetapi akal sehat itu juga ada batas kesabarannya, karena itu bermainlah yang cantik, akal sehat, gunakan dengan conscience atau kesadaran nurani yang jernih itu, kemudian kita main cantik, itu mudah-mudahan ya akan terjadi sebuah era baru politik di zaman reformasi ini yang bagus ya, yang tidak saling curiga, tidak saling gontok-gontokan, dan ini kuncinya dipegang oleh Pak Menkumham ya. Tapi juga mohon Pak Jokowi, kalau memang membantu Pak Jokowi sepertinya tidak positif ya ditegur ya, diberitahu, karena akhirnya komandan utamanya adalah Pak Jokowi ya.